Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pemrograman web. Untuk pemrograman web sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, ada sisi front-end dan juga sisi back-end. Nah, maka dari itu kali ini kita akan belajar dari sisi back-end terlebih dahulu, teman-teman. Nah, pada video yang pertama ini kita akan belajar dari yang dasar dulu, yaitu dari instalasi XAMPP dan juga text editornya. Nah, langsung saja kita ke webnya untuk instalasi XAMPP, yaitu Apache French Download. PHP 8 sendiri sudah rilis pada tanggal 26 November 2020 kemarin. Nah, maka dari itu XAMPP sekarang mendapat support untuk PHP 8. Nah, di sini itu juga ada yang versi 7 atau versi sebelumnya versi 8. Nah, ada yang XAMPP untuk Windows, untuk Linux, dan juga untuk macOS. Nah, kita kan akan mendownload yang PHP versi 8 untuk Windows. Tinggal klik download saja. Kita tentukan di mana kita akan menyimpan hasil downloadan kita, di direktori mana, di folder mana, agar nanti mudah untuk dicari. Di sini saya gabungkan dengan software-software lain. Kita jadikan satu agar tidak bingung untuk mencarinya. Ukurannya 161 MB. Nah, kita tunggu untuk downloadnya dulu. Nah, setelah selesai untuk di-download, kita langsung buka saja di mana itu filenya, kemudian untuk install juga biasa, tinggal diklik 2 kali untuk memulai instalasi. Untuk instalasi ini nanti Anda sebenarnya dengan bebas dapat menginstalnya di lokasi manapun. Bebas kalian mau menginstal di mana. Tapi disarankan
untuk menginstal pada drive yang digunakan untuk backup. Di sini saya akan menginstal di folder E ya teman-teman, bukan di C tapi di E. Saya buat folder XAMPP agar mudah untuk dicari. Setelah itu tinggal kita klik next dan juga kita next lagi. Untuk bahasa dipastikan bahasa Inggris saja, jangan sampai kalian ngeklik yang bahasa Dutch nanti bingung sendiri. Walaupun bahasa Inggris juga bingung sih saya. Nah, untuk instalasinya mungkin agak sedikit lama, kita tunggu terlebih dulu saja. Nah, untuk instalasinya udah selesai, kalian bisa membuka XAMPP-nya. XAMPP Control Panel. Setelah membukanya, nanti kalian cukup mengeklik button Start di Apache saja untuk memulai server Apache atau web server. Nah, apabila sudah ada tulisan status change detected running, itu berarti server Apache berhasil dijalankan. Untuk instalasi XAMPP-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan untuk instalasi text editornya. Untuk instalasi text editornya, di sini saya akan menginstal Sublime Text 3. Nah, sebenarnya dari teman-teman itu tidak harus menggunakan Sublime Text 3, tapi bisa Visual Studio Code atau Visual Studio atau Notepad++, Dev++ atau yang lain. Sebenarnya sih bebas, terserah enaknya masing-masing yang biasa digunakan. Untuk mendownload Sublime Text 3, di sini langsung kita ketik aja Sublime Text 3 download. Nah, itu nanti kalian juga milih yang cocok dengan device kalian, dengan OS yang kalian pakai. Kalau saya memilih yang Windows 60 bit, itu kalian juga tinggal klik dengan mudah. Namun di sini saya sudah mendownload, jadi
tinggal install saja. Setelah selesai download, untuk installnya juga seperti biasa, klik 2 kali untuk memulai installnya. Kita tunggu hingga terbuka. Kemudian kita tentukan directory, klik dicentang kalau mau menambahkan ke explore contact menu. Di sini saya centang, kemudian klik next. Dan juga install, kita tunggu. Kemudian klik finish, berarti instalasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat script PHP pertama. Nah, untuk pembuatan script ini nanti kita menggunakan text editor yang barusan kita install, Sublime Text. Tapi perlu diingat lagi, teman-teman tidak perlu harus menggunakan Sublime Text 3. Teman-teman bebas mau menggunakan apa yang disukai dari teman-teman. Pertama kita pergi ke directory xampp tadi, kemudian masuk ke folder htdocs. Di folder htdocs ini kita buat folder baru. Untuk folder baru akan saya namai PWL, pemrograman web lanjut. Teman-teman bebas untuk mau menamainya, yang penting yang mudah diingat saja. Setelah selesai membuat folder, kita langsung membuka text editor-nya. Kita akan membuat script pertama di PHP ini. Kita save terlebih dahulu, ditempatkan di folder yang telah selesai kita buat tadi, di folder di dalam htdoc, kemudian di dalam pwl dengan nama pertama.php atau pertama.php. Ingat ya, di dalam folder yang di dalam folder xampp htdoc php tadi. Di sini saya malah keliru, ternyata direktorinya belum benar. Nah, sudah terbuat, kemudian kita dapat mengisi scriptnya. Untuk pertama itu diawali dengan tag PHP. Mungkin dari teman-teman di sini udah paham dengan bahasa pemrograman PHP ini ya. Kita ini untuk penulisan script ini diawali untuk tag pembuka. Setelah tag pembuka, di bawahnya kita enter. Kemudian echo itu adalah perintah untuk menampilkan karakter atau menampilkan tulisan yang ada di dalam petik. Nanti akan ditampilkan itu yang ada di dalam petik 2. Untuk H2 itu nanti ukuran untuk judul. Kalau H1 lebih besar, H2 mengecil, H3 mengecil, seperti itu. Percobaan pertama, kita buka tag H2, kemudian juga pakai tutup tag H2. Jangan lupa titik koma.
kemudian enter. Echo titik 2 lagi, petik. Ini adalah kalimat pertama di localhost saya. Nah, untuk ini nanti baru localhost ya. Ini baru mencoba dulu. BR. Nah, BR ini untuk ganti baris atau nanti agar tampilannya itu pindah, tampilan di HTML browser itu pindah di bawahnya. Kemudian echo lagi, petik 2 lagi, aku pun senang sekali akhirnya bisa belajar pemrograman web. Nah, tadi kan ada tag pembuka. Nah, jangan lupa untuk tag penutupnya. Tanda tanya, kemudian itu simbol lebih besar. Jangan lupa di save. Ctrl save atau di file ada save itu. Setelah tersave, kita buka browser yang biasa kita gunakan. Biasa menggunakan Chrome ya Chrome, menggunakan Firefox ya Firefox, terserah. Kemudian kita tulis localhost garing atau garis miring pwl, foldernya tadi, folder yang tadi untuk menyimpan skrip pertama tadi. Pertama titik atau .php. Pertama PHP. Kita pastikan sama. Nah, apa yang tadi kita tulis sudah dapat diakses. Untuk localhost adalah alamat domain server lokal. PWL itu yang tertulis setelah localhost merupakan folder di dalam htdoc tadi. Untuk pertama .php adalah nama file yang barusan kita buat tadi. Nah, untuk penjelasan mungkin pada video ini cukup sampai di sini. Untuk kedepannya akan saya update, akan saya buat videonya lagi. Dengan sedikit demi sedikit kita belajar sisi backend dari pemrograman web. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya dapat termotivasi terus untuk melanjutkan belajar pemrograman web ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.